Shalom, tetap optimis saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Hari ini sepanjang minggu ini kita akan berbicara tentang trik dalam menghadapi cobaan atau ujian. Supaya kita menang dalam menghadapi cobaan dan ujian. Nah, ini penting sekali, kita akan mengupas ini dalam Yakobus pasal yang pertama. Jadi perenungan kita sepanjang minggu ini, ada sesuatu yang bisa kita dapat saudara, bagaimana kita menghadapi cobaan, bagaimana kita menghadapi ujian, dan ini penting sekali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih, biarlah perenungan kami pada hari ini, kami akan memulainya dengan langkah kepercayaan diri yang penuh. Bahwa dalam setiap kondisi, pergumulan apapun, pasti ujungnya kami tahu ada maksud Tuhan. Tuhan yang berbicara lewat perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, perenungan kita Yakobus 1, itu jelas sekali ayat 12 dan ayat yang ke-13. Berbahagialah, apabila seorang dicobai, kalimatnya begitu ya saudara ya. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah ini penting sekali saudara, kita bisa menang dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang pertama yang saya mau sampaikan bagi kita, saudara coba teliti baik-baik, jangan sedikit-sedikit persalahkan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulanmu. Jangan-jangan apa yang engkau alami hari ini itu karena kesalahanmu sendiri. Maka dibilang, ketika engkau dicobai, jangan bilang ini berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai engkau. Tapi justru atas nafsumu itulah kamu jatuh dalam dosa. Nah ini penting sekali saudara. Dan yang pertama saudara harus pahami, saudara jangan cepat menjudging dan mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh dipersalahkan. Yang paling penting adalah koreksi diri. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah bisa mengoreksi diri, bahwa ini bagian mana yang harus kita bereskan, ya kita bereskan saudara. Jadi sering sekali kita punya kesalahan, terus kemudian kita salahnya pada Tuhan. Sangat tidak fair sekali. Nah karena itu saudara-saudara, yang paling memahami diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita juga dapat menilai orang lain. Makanya benar ya saudara, jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu, kalau balok itu besar sekali di matamu yang kamu harus keluarkan. Nah saudara, penting sekali kita mengenali diri kita supaya kita tidak mempersalahkan Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita supaya kita dapat menang dalam cobaan itu. Nah saudara, kenali diri kita, bagian mana yang sering kita jatuh. Apakah kita ada masalah dengan hal-hal yang berbau dengan moral dan kemudian nafsu dengan hal yang lain, masalah keuangan, masalah yang lain. Nah, dengan saat itulah kita bisa memahami diri kita. Jadi ketika kita nafsu dalam posisi apa kita sering jatuh, cobalah di saat itulah kita harus sadar saudara bahwa ini kesalahan kita. Nah, kita perlu koreksi diri saudara. Memang saudara, itu tidak mudah. Tetapi dengan penuh keyakinan teguh karena Kristus ada dalam diri kita, sehingga kita berani mengalahkan itu semua. Nah ini memang butuh sebuah keberanian keputusan di dalam menghadapi setiap tantangan itu sendiri. Nah saudara-saudara ingat baik-baik, tadi saya bilang bahwa saudara jangan mempersalahkan Tuhan karena saudara tahu sendiri siapa diri saudara secara pribadi. Tetapi saudara juga harus memahami saudara bahwa bagian mana yang sering sekali engkau jatuh dan engkau harus bebas. Nah ini yang menjadi poin bagi kita semua. Kalau kita sudah memahami itu, saya yakin dan percaya langkahmu ke depan ini engkau akan menang dalam segala cobaan. Nah, Tuhan pasti ada bersama dengan saudara. Dan pasti ya Tuhan akan menolong saudara. Nah, sebelum kita mengakhiri perenungan ini, saya ingatkan bagi kita. Mulai cek diri kita. Supaya mana yang harus kita bereskan, kita bereskan. Saya yakin sukacita Allah selalu menyertai saudara. Saya mau berdoa. Bapa terima kasih, berkati hamba dan kami semua. Kalau ada bagian-bagian mana, part-part mana yang kami harus bereskan, kami mau bereskan itu Tuhan. Kami mau supaya Tuhan pulihkan kami, supaya ada kemerdekaan di dalam hidup kami. Supaya kami melangkah ke depan ini Tuhan, melangkah di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, tentunya jaga kesehatan. Dan ingat selalu, Tuhan selalu sayang dengan saudara. Shalom.